Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in Iman Nawawi. Hadis ke-28, bagian akhir nih, bagian kedua. Majelis ke-28, hadis ke-28. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita berhenti di syair ini ya. Ada satu syair bunyinya, Idzal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa. Apabila seseorang tidak memakai ia akan pakaian dari ketakwaan, tajarrada. Niscaya lepas ia dalam keadaan orianan, dalam keadaan telanjang, walau kana kasihan sekalipun ada ia itu yang berpakaian. Hakikat pakaian berarti pakaian takwa. Fa khairu khisalil mar'i ta'atu rabbih. Maka bermula sebaik-baik perkara seseorang. Bermula sebaik-baik sifat seseorang atau perkara seseorang itu ta'atu rabbih, itu taat bagi Tuhannya. Wala khaira fi man kana lillahi asiyan, dan tidak ada kebaikan pada orang yang ada ia itu maksiat bagi Allah. Qila li ba'dhi sholihin 'inda mautih. Dikatakan bagi sebahagian orang yang soleh ketika mau meninggalnya ba'dhu sholihin. Apa katanya? Ausina. Nah, berwasiatlah kamu kepada kami. Qala, berkata ianya ba'dhu sholihin. Alaikum bi akhiri ayatin min suratin Nahli. Alaikum ilzam. Selalulah kamu dengan akhir dari ayat, dengan akhir satu ayat min suratin Nahli dari surat An-Nahl. Apa bunyi ayatnya? Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah itu ada ia bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, dan bersama orang-orang yang bermula mereka itu muhsinun, berbuat baik. Nah, Wajah rajulun ilan Nabi, dan datanglah oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ianya rajul, "Ausini, berwasiat olehmu ya Rasul kepadaku." Qala, berkata oleh Rasul, "Alaika bitaqwallah." Nah, lazimlah kamu, senantiasalah kamu bertakwa kepada Allah. Kenapa? Fa innaha jima'u kulli khair. Karena sesungguhnya takwa itu kumpulan bagi setiap kebaikan. Jima'u kulli khair, kumpulan bagi setiap kebaikan. Dalam takwa sudah ada semua kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan, wa alaika bil jihadi fa innahu ruhbaniyatul muslimin. Hendaklah kamu berjihad karena sungguhnya jihad itu ruhbannya kaum muslimin, kependetaannya kaum muslimin. Nah, kalau orang Nasrani pengen jadi pendeta nggak nikah nih. Kalau orang Islam bukan, jalan mau jadi ruhban dalam Islam harus berjihad. Wa alaika bidzikrillah, hendaklah kamu senantiasa mengingat Allah. Fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun fis samai. Karena sesungguhnya zikrullah itu cahaya untukmu di bumi dan menjadi sebutan untukmu di langit. Wa zikrun laka tentunya kan. Dah maklum dibuang. Fa innahu sesungguhnya zikrullah itu nurun laka. Menjadi cahaya bagimu di bumi, menjadi penerang bagi hidup. Wa zikrun laka fis sama, dan menjadi sebutan untukmu di langit. Nah, kalau banyak berzikir engkau akan terkenal di langit. Ya.
Assalamualaikum, Syekh. Kecelokannya bagus. Nah, kemudian khazina yahzan wahzan ya. Wahzan lisanaka illa min khairin. Jaga olehmu, gudangkan olehmu, simpan olehmu akan lidahmu kecuali dari yang baik-baik. Ya, fi'il amar. Nah itu. Kita majelis Susaniyah. Syarah matan arba'in. Fa innaka bidzalika taghlibus syaitana. Karena sesungguhnya engkau dengan sebab demikian tadi, demikian apa namanya? Bertakwa, berjihad, mengingat Allah, menyimpan lidah atau menyimpan lidah saja ini yang dekat. Fa innaka maka sesungguhnya engkau bizalik dengan demikian bisa menjaga lidah. Taghlibu syaitan itu engkau mengalahkan akan setan. Ya. Atau semuanya juga boleh Ustaz, kita ilak kepada semua. Fa innaka sesungguhnya engkau dengan demikian itu taghlibu syaitan engkau mengalahkan akan setan. Sesungguhnya engkau itu engkau kalahkan akan setan bizalik ya. Bizalika ta'ala wa taghlib. Wa qad zakartu hadza fi ghairi hadzal majlis dan sungguh aku telah menyebutkan akan ini. Ini tentang pentingnya takwa tadi. Maka zakartu dan sungguh aku telah menyebut akan ini di mana aku sebut fi ghairi hadzal majlis pada bukan ini majelis. Ada beberapa kali di belakang beliau menyebut. Wa muradi al faidah. Bermula maksud saya itu memberikan faedah. Wa muradil faedah itu bermula maksud saya itu faedah. Diulang-ulang nggak apa-apa. Walau ma'at takrari. Ya, bermula tujuan saya itu memberikan faedah sekalipun ada ianya penyebutan itu bersama berulang-ulang. Takrar, masdar. Lianna syai'a kullama kurrira hala yahlu hala. Karena sesuatu setiap kali diulang-ulang kan dia sesuatu itu jadi manis ya. Ada yang manis, ada yang pahit Ustaz kalau diulang-ulang. Di sini beliau lebih mengambil sisi manisnya. Ada yang makin diulang-ulang makin pahit. Ini manis. Lianna syai'a kullama kurrira hala. Karena sesuatu setiap kali diulang-ulang kan dianya sesuatu itu jadi manis ya. Makanya nasihat tentang takwa beliau ulang-ulang. Wa qad ittafaqatil ummatu ala fadilatit taqwa wa talabiha. Wa qad ittafaqat dan sungguh telah sepakatlah oleh umat sepakat ala fadilatit taqwa kepada kelebihan takwa wa talabiha dan kepada dicarinya takwa, kepada anjurannya takwa. Sungguh sepakatlah oleh umat kepada kelebihan takwa dan kepada uh, mencarinya takwa. Perlu dicari takwa. Perlu diusahakan. Hatta qala qailum hingga berkatalah oleh orang yang berkata di antara mereka. Wala tamshi illa ma'a rijalin qulubuhum tahinnu ila taqwa wa tartahu lidzikra atau ya lidzikra. Wala tamshi janganlah engkau berjalan illa ma'a rijalin kecuali bersama laki-laki qulubuhum yang bermula hati-hati mereka itu tahinnu. Nah, mengajak ya. Nah, tahinu berteriak apa mengajak? Nah itu tuh. Nah, harus lihat dulu. Hana yahinnu. Rindu. Rindu iya. Merindukan. Ingin. Janganlah engkau berjalan kecuali bersama laki-laki yang bermula hati mereka itu tahinu. Rindu ianya hati kepada takwa. Watar tahu dan senang ia. Lidzikra. Bagi zikra. Bagi menerima peringatan. Bagi menerima nasihat. Mudah-mudahan gitu.
Hmm. Ya, ini kata orang yang berkata. Carilah teman-teman yang takwa lah intinya, yang selalu mengajak kepada takwa, yang selalu suka berzikir kepada Allah, nah, atau suka mendengarkan nasihat. Kenapa? Ini ta'lil kelihatannya. Kenapa wala tamshi illa ma'arijal? Ta'lil syair ini. Li'annal aisha thayyiba innama yakunu al hayat. Karena kehidupan yang baik itu hanya saja ada ianya kehidupan yang baik bersama hidup. Nah, jadi Aisyah ini maknanya hidup di dunia ya. Bagaimana cara membedakan haya? Haya hidup badan. Aisyah ini hidup di alam dunia. Karena bahwa sungguh kehidupan yang baik hanya saja ada ia bersama hidup. Artinya kita hidup kan, punya ruh. Wal hayatu bidawalil ghaflati. Ghaflati, mudah-mudahan ini ghaflati. Ghaflah ya. Karena lawannya Kalau ya. ghillah gimana tunggu? Bukan ghillah ya? Yang mana? Ghillah. Nah, tapi ini lebih ke ghaflah karena lawannya yaqdah. Kalau yaqdah kan sadar kan? Iya. Gak buang-buang waktu. Lawannya ghaflah. Oh, lalai ya. Nah, coba di kitab. Saya nggak sempat lihat kitab ini. Ya, Ya, ghaflah Ustaz. ghaflah ya. Ini lebih dekat lagi. Bersama hidup, hidup hati maksudnya di sini kan lebih lengkap kan? Hmm. Iya ya. Ma hayati qalbi. Karena hidup yang baik itu hanya saja ada ya bersama hidupnya hati. Wahayatuhu bermula hidupnya hati kan gitu. Iya. Bizawalil ghaflah dengan hilangnya kelalaian darinya hati. Oh, Bidawamil iya. yaqdah dengan senantiasa sadar ya. Lima Sadar. khuliqalah bagi apa yang dia diciptakan untuknya. Bagi apa yang diciptakan maka dia lahu baginya. Ini lebih masya Allah, ini lebih mantap ini. Iya. Nah, ini aja kita pakai kalau muskil lagi baru kita pindah lagi. Ini kan lebih keren nih kan? Iya. Ya, Iya. janganlah kau berjalan kecuali bersama laki-laki kulubum yang bermula hati mereka tahinu, rindu ia kepada takwa, watar tahu lidzikra dan senang ia ya, damai ia bagi mengingat, bagi zikir atau bagi menerima peringatan. Zikra peringatan, fa inna zikra tanfa'ul mukminin ya. Zikra peringatan. Udah. Jadi jauh banget tadi sama kitab di sana tadi. Tadi di sana bidawalil ghaflah kan, hilang banyak hilang. Ma'al hayah hilang kan. Ma'a hayatil qulub. Wal haya innama yakunu bidawalil ghaflati anhu tadi ya. Wa Hmm. zawaluha bidawamil yaqtah lima khuliqal ya. Beda-beda tipis lah. Gak apa-apa. Ya, itu udah. Pakai kitab ini dulu. Gak apa-apa ganti-ganti. Qauluhu wasam'i wa ta'ati. Ya, bermula sabda Nabi wasam'i wa ta'ah itu. Jama'a bainahuma ta'kidan lil i'tina'i bihadzal maqam. Mengumpulkan ianya Nabi di antara keduanya. Keduanya sam'i wa ta'ah. Padahal mana ta'ah juga mendengar kan? Mendengar juga mananya patuh. Ya, jamaah mengumpulkan oleh Nabi bainahuma antara keduanya ta'kidan. Karena untuk menguatkan lil i'tina, menguatkan lil i'tina bagi memperhatikan bihadzal maqam dengan ini kedudukan. Bukan sebagai takkidun tuh, bukan ya? Atau sebagai maf'ul ya? Gimana? Kalau Ta'kidan. iya takkidan itu kan maf'ul atau dia sebagai fa'il itu tunggu. Maf'ul Daripada min dia ajlis. Maf'ul min ajlis. oh maf'ul jali. Oh bukan dia sebagai fa'il bukan? Bukan, ta'kidan. Ta'kidan. Kan ini tulis secara tulisan nggak mendukung kita baca ta'kidun kan karena ada alif kan. Oh Mesti ta'kidan Ustaz. Ini kan ada alif nih. iya. Akhirnya ada alif itu mesti kita baca masuk ta'kidan. Kalau di kitab yang sebelahnya ini tunggu takkidun dia. Ada barisnya.
Kebanyakan kita Ustaz pusing. Ya, 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 ya. Nggak ada, Iya. kurang berarti. Eh, Nggak boleh jadi fa'il ini. nggak boleh ya. Nggak boleh. Bermula sabdanya Nabi. Wasami wa ta'ah itu jamaah. Mengumpulkan dianya Nabi ya. Iya. Antara Atau keduanya. kalau kita baca Jumi'ah boleh juga. Jumi'ah tak. Jumiat. Tapi nggak boleh juga takkidun naik fa'il. Hmm. Digabungkan akan takkid. Kan nggak masuk. Bukan takkid yang digabungkan. Nah, Hmm. menggabungkan ianya Nabi antara keduanya takkidan. Karena untuk Sebagai takkid. menguatkan. Ya kan? Hmm. Menguatkan lil i'tina bagi memperhatikan dengan ini makam tadi. Bahwa dan dianya sabda Nabi tadi wasam iwat ta'ah itu min atfil khasi alal am. Itu bagian dari ataf khas kepada am. Ya, jadi ta'at itu lebih khusus daripada sam'an ya. Mendengar, ada juga yang mendengar nggak taat kalau Ustaz. Iya. Kalau taat ya pasti mendengar. Nah itu. Nah, ke kitab ini lagi dah. Qauluhu wa in ta'ammara alaikum abdun. Bermula sabdanya Nabi wa in ta'ammara sekalipun memimpin kepadamu oleh seorang hamba. Ay ala sabilil fardi wa takdir. Artinya di atas jalan takdir. Fardi wa takdir, takdir. Atas jalan umpama, andaikan. Andaikan pun kalian dipimpin oleh seorang budak, nah, kalian hendaklah taat dan patuh. Itu maknanya ala sabilil fardi wa takdir. Umpamanya gitu, umpamanya. Kenapa? Kenapa beliau memaknai ala sabilil fardi wa takdir? Idzil abdu la yakunu waliyan. Nah, karena bermula hamba tidak ada yang hamba itu wali. Hamba nggak boleh jadi wali, wali kota, wali segala macam, eh? Nggak boleh. Tapi kan bisa aja. Nah, kalau terjadi pemberontakan, misalkan dia menguasai, boleh aja. Tapi secara aturan kalau diangkat nggak mungkin. Walakin syariah sallallahu alaihi wasallam darabal masalah takdiran. Tetapi syariat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat oleh Nabi akan perumpamaan nisbah takdir. Artinya andaikan terjadi. Wa illam yumkin sekalipun tidak mungkin. Nah, hanya saja tetapi bermula syariat atau lakinna syariah tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba membuat ya Nabi akan perumpamaan nisbah takdir sekalipun tidak mungkin ianya terjadi perumpamaan tadi. Contohnya kakaulihi contoh lain kakaulihi seperti sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam man bana lillahi masjidan walau mifhasa qatatin banallahu lahu baitan fil jannah baitan baitan fi biasanya baitan fil jannah. Nah, barang siapa yang membangun ya untuk Allah akan satu masjid, walau seperti mifhasi katain, mifhas, walau seperti sarang ketat, sarang burung ya. Ya, niscaya membangun oleh Allah untuknya baitan fil jannah satu rumah dalam surga. Wala yumkinu ayyakuna mifhasul qatat masjidan. Qatat apa ini Ustaz? Bebek apa apa? Kau usah lihat mananya. Dan tidak mungkinlah bahwa adalah sarang dari qatat itu masjid. Di kitab saya jannahnya tinggal tunggu. Ya, kita saya juga tinggal Oh tinggal ya. kayaknya pindah lagi ke sini. Ya, baitan fil jannah. Jadi kita banyak salah. Ini aja lah kita beda lah tunggu. Biar ada ini bagus ini kayak. Ya. Jadi katoten apa usah bebek apa apa? Ini telur telur ini tunggu. Kalau terjemahan itu telur burung tunggu. Hmm, Telur burung pipit nih. Kita. katot. Sejenis burung. Berarti Iya. mifhas itu sarang burung. Sarang burung pipit lah. Kecil Sarang banget burung ya. itu. Ya. Barang siapa Sarang. membangun ia untuk Allah akan satu masjid. Kalau ada ianya masjid itu sarang burung. Kandang lah ya. Mifhas ini kandang burung, sarang burung. Kecil banget masjid. Banallahu lahu niscaya membangun oleh Allah untuk dia sebagai balasannya baitan akan satu rumah dalam sorga.
Walam yumkin, tidak mungkinlah bahwa ayyakuna mifhasul qatati masjidah. Tidak mungkinlah bahwa adalah sarang burung itu masjid. Kecil banget Ustaz. Nggak ada tempat berdiri untuk sholat. مفحص خبر كان وزنه ولو مفحص. Mifhasu pertama iya, خبر walau كان وزنه. mifhasa. Yang kedua isim, Oke, oke. ya Isim masjidan tarbiyah. khobarnya. Nah, dah. Walakinnal amsala ya'ti fiha mithlu hadza. Ya, tetapi perumpamaan-perumpamaan itu datang. Walakinnal amsala ya'ti fiha mithlu hadza. Tetapi perumpamaan-perumpamaan itu datang padanya perumpamaan oleh seperti ini. Namanya juga perumpamaan. Ya. Nah itu Ustaz. Wa yajuzu ayyakuna akhbara an fasadid zaman. Dan bolehlah bahwa ada ianya Nabi itu akhbara, memberitahukan ianya Nabi tentang kerusakan zaman. Nah, bisa juga maksud Nabi inta ammara alaikum abdun tadi ya. Bila kamu dipimpin oleh seorang budak, maknanya akhir zaman itu karena rusak, orang yang nggak layak jadi pemimpin pun jadi pemimpin. Sehingga kita dikibulin terus kan, dibohongin bertahun-tahun. Wa yajuzu ayyakuna akhbara dan bolehlah bahwa ada ianya Nabi itu akhbara, memberitahukan ya Nabi an fasadid zaman, tentang rusaknya zaman. Hatta yudha'al amru fi ghairi ahli, sehingga Masya Allah. diletakkan akan perkara pada bukan ahlinya perkara. Kalau abdi seperti hamba misalkan. Fa kana maka apabila ada ianya demikian. Demikian hamba jadi raja. Baik atas jalan takdir atau memang kenyataan. Fa kana maka apabila didapatkan akan yang demikian ya. Jadi ini karena tam aja. Fa kana fa wujida. Maka apabila didapatkan akan dianya hamba yang jadi pemimpin. Fasma'u maka dengarlah kamu. Wa dan taatlah kamu. Kenapa kamu harus mendengar dan taat? Tagliban li ahwanid dararaini. Karena untuk memenangkan atau mengambil bagi yang paling ringan dari dua kemudaratan. Ya. Apa dua kemudaratan? Nah, ini di depan. Tagliban karena memenangkan atau mengambil sisi yang paling ringan dari dua yang memudaratkan. Kita ambil sisi ringannya. Bersabar. Kalau nggak bersabar terjadi fitnah. Kita dibunuh mungkin segala macam. Bahwa sabru ala wilayati man la tajudu wilayatu. Dianya ahwanid darara ini. As-sabru itu bersabar ala wilayati man atas kekuasaan orang yang la tajudu. Yang tidak bolehlah oleh wilayahnya. Tetap bersabar atas kepemimpinan orang yang nggak boleh jadi pemimpin. Kenapa kita bersabar? Li'alla yu'addi adamu ta'ati ila fitnatin umyan summan la dawa'ala. Li'alla supaya tidak membawaki oleh tidak taat. Tidak taat kepada pemimpin zalim tadi. Li'alla yu'addi supaya tidak membawaki oleh tiadanya taat, membawaki ila fitnatin umyan kepada fitnah yang buta. Summan fitnah yang tuli. Ya. Ini berarti fitnatin umyan. Apa umyan? Ustaz? Ya, nggak pakai tanwin, jangan-jangan apa? Ini mestinya naik kepada fitnah kan? Ya. Kepada fitnah yang buta, kepada fitnah yang tuli, la dawa alha yang tidak ada obat baginya fitnah, wala kholasa minha dan tidak ada cara lepas darinya fitnah. Hada. Ya, bentar Ustaz. Ya, ada muskil Ustaz. Sabru ala wilayati man la tajudu wilayatu li alla yuaddiya adamu ta'ati ila fitnatin. Nah, ini yang benar. Ini benar ini Ustaz. Umyai wa sumain. Nah, ya kan? Ila fitnatin umya'a. Pakai hamzah nih yang benar nih. Umya'a wa suma'a. Ghairu munsharif. Nah, kepada fitnah. Nah, ini benar nih.
supaya tidak membawa oleh tidak taat kepada fitnah-fitnah yang buta, kepada fitnah yang tuli. Kalau kita baca Syimbul Jumlah nggak bisa, Tengku. Sifat jumlah harus ada huruf jar, Ustaz. Atau daraf Ini kan? ila fitnati umyaun. I'rabnya Ustaz, kalau Yaun. Dia sebagai mubtada muakhir, Tengku. Kabarnya Itu tidak, Syimbul Jumlah. Syimbul tidak. Jumlah. Tak boleh Ustaz. Nih, yu'adi belum ada muta'alanya. Membawa, membuah kemana kan belum ada. Oh, Lengkap. nggak bisa ya? Ustaz. Jadi ila fitnatin muta'ala kepada yu'adi. Ya, Hmm. ini makna fitnah buta, fitnah yang nggak ada jalan keluarnya ya. Ada fitnah yang nggak buta kan, masih bisa dihindari. Fitnah yang buta, fitnah yang tuli, la dawa alaha. Fitnah yang, ya ini la dawa alaha, jumlah baru naik pada fitnah. Fitnah yang tidak ada obat baginya, fitnah. Wala khalasa minha, fitnah yang tidak ada jalan lepas darinya fitnah. Hadza, ya hadza. Khudz hadza, ambil olehmu akan ini. Atau ifham hadza, paham olehmu akan ini. Gitu. Ya. Wa minal ma'lumi anna sam'a wa ta'ata innama huma fi ta'atillahi ta'ala kama dalat alaihi al-akhbarul katsir. Dan sebahagian dari yang maklum itu bahwa sungguh mendengar dan patuh tadi itu hanya saja bermula keduanya taat dan patuh itu pada taat Allah, pada taat Allah Ta'ala sebagaimana menunjukkan kepadanya oleh hadis-hadis yang banyak. Jadi taat dan patuh kepada pemimpin dalam rangka taat. Tapi kalau nggak taat ya sebenarnya nggak boleh patuh, harus dilawan. Ustaz kan? Kezaliman harus dilawan. Maka banyak tokoh-tokoh zaman dulu, tokoh-tokoh muslim meninggal karena melawan penguasa zalim. Qauluhu, bermula sabdanya Nabi, wa inna may ya'ish minkum. Bahwa sungguh orang-orang yang akan hidup dia dari kamu. Bahwa sungguh orang-orang, inna bahwa sungguh hal nasya'an. Wa inna bahwa sungguh hal nasya'an itu. May ya'ish minkum. Barang siapa yang hidup ia dari kamu. Fasayara, maka nanti akan melihat ia ikhtilafan katsira, akan perselisihan yang banyak. Hada min mu'jizatihi, bermula ini ucapan itu bagian dari mukjizat-mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menggambarkan masa depan nih. Kenapa idza? Idza kan kalimat. Idza apa idza? Mestinya itu sah. Hmm? Kembali lagi ke kitab satu. Oh. Id apa idza? Mestinya is kayak ta'lil itu. Is Ustaz. Nah, ini benar di sini Ustaz. Is. Gak bisa idza. Ta'lil dia. Nah, bahwa sungguh orang-orang yang akan hidup dia dari kamu fasayara, maka nanti ia akan melihat ikhtilafan katsira, akan perselisihan yang banyak. Hadza min mu'jizatihi, bermula ini itu bagian dari mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini disebut mukjizat? Id, nah, bukan idza kan? Id kana aliman bima yaka'u ba'dahu jumlatan wa tafsila. Karena ada ianya Nabi itu yang mengetahui dengan apa yang akan terjadi ia ba'dahu sesudahnya Nabi, jumlatan nisbah umum wa tafsila, dan nisbah mendetil. Jadi Nabi tahu apapun yang akan terjadi karena diberitahukan oleh Allah. Ini mukjizat nih. Karena ada ia Nabi itu aliman yang mengetahui ianya Nabi bima yakau, dengan apa yang akan terjadi ianya pada setelahnya Nabi. Nabi tahu jumlatan, nisbah jumlah, nisbah ijmal global, tafsilan, dan nisbah detail. Nah, kenapa Nabi tahu? Lima sahah, karena hadis yang sahih ianya hadis. Nah, apa hadis itu? Atau anahu langsung fa'il. Lima sahah anu karena karena hadis yang sahihlah oleh bahwa sungguhnya hadis, enggak. Lima sahah, karena hadis yang sahih iya. Apa hadis yang sahih? Min annahu, kita takdir kan? Dari bahwa sungguhnya Nabi itu kusifalahu, telah dikasyafkan, dibuka baginya Nabi, amma yakunu, tentang apa yang akan ada ia, ila ayyadukhula ahlul jannati al jannah wan naru manadilah. Nah, hingga bahwa memasuki oleh penduduk surga
wan nari dan oleh penduduk neraka manazilahum akan tempat-tempat mereka. Karena hadis yang sahihnya hadis apa hadis itu? Min annahu sesungguhnya Nabi itu kusyifalahu telah dibukakan baginya Nabi tentang apa yang akan ada ya hingga ayaduhula masuklah oleh penduduk sorga ke dalam tempat-tempat mereka dan masuklah oleh penghuni neraka manazilahum ke tempat-tempat mereka juga. Jumlatan itu sebagai apa, Tengku? Yang mana? Jumlatan itu sebagai Tamnyet. sebagai Tamnyet nisbah. Tamnyet jumlah. bukan tamyiz, Tengku. Ya tamyiz. Tamyiz. Ya. Toba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Jumlah. Ah, apanya yang bagus? Jiwanya kan. Hmm. Anak aksaru Kaedahnya, kamalan. Tamyiz. kaedahnya gimana ya, Tengku ya? Kaidah. Gimana ya? Kalau ada jumlah yang mubham, ada isim nakirah sesudahnya, i'rabnya tamyiz. Kalau isim nakirah itu bukan mustaq, jamid. Nah, kalau isim nakirah itu mustaq, biasanya hal. Ya Zaidun rokiban misalkan kan. Iya, Rokiban berarti hal. yang Tapi hampir mirip boleh. mirip-mirip ya. Saya kira itu sebagai ini, Tengku, sebagai eh, maf'ul maf'ul li ajli, ya, karena apa, apa, Gak bima cocok. yak, Ustaz. nggak tahu ya. Karena maf'ul min ajlih itu ada syaratnya kan. Nah, yang mengetahui apa namanya? Amelnya sama maf'ul min ajlih itu disyaratkan masdar. Kemudian amel masdar, fa'il amel dan fa'il masdar itu harus satu orang. Kayak di atas tadi, jamaah yang mengumpulkan Nabi, ta'kidan yang menguatkan juga Nabi. Kan di sini nggak susah ini. Yang mengetahui Nabi, yang menjumlahkan juga Nabi misalkan ya. Rancu. Iya. Karena ada ya Nabi itu yang tahu dengan apa yang akan terjadi iya sesudahnya Nabi. Jadi maknanya bagaimana cara Nabi mengetahui? Atau apanya yang Nabi ketahui terhadap semua yang akan terjadi? Nabi mengetahuinya secara umum dan secara detail. Ya, nisbah itu secara. Mudah-mudahan begitu. Ustaz, ya. Qauluhu fa'alaikum. Bermula sabdanya Nabi fa'alaikum ay ilzamu. Nah, hina idzin at-tamassuka bi sunnati. Fa'alaikum ini alaikum jar majrur asalnya tapi isim fi'il di sini bermakna ilzamu fi'il amar. Ilzamu tetaplah kamu. Tetaplah kamu ketika itu kamu dipimpin oleh seorang budak at-tamassuka akan berpegang bi sunnati dengan sunnahku. Ay maknanya tariqatil qawimatil lati ana 'alaiha minal ahkamil i'tiqadiyatil amaliyatil wajibati. Nah, lazimlah kamu ketika itu akan berpegang dengan sunnahku. Tarikat di jalanku, jalanku yang lurus, jalan yang ana, yang bermula aku itu di atasnya jalan. Apa jalan itu? Minal ahkami dari hukum-hukum yang i'tikadiyah. Dari hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikad. Dari hukum-hukum yang berkaitan dengan amal. Dari hukum-hukum yang wajib. Wal mandubati dan yang mandubah. Nah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah, di atas jalanku, jalanku yang bermula aku itu di atasnya dan di atas wa sunnatil khulafa. Nah, jadi sunnati atas pada sunnati ini ya. Lazimlah kamu ketika itu akan berpegang dengan sunnah khulafah-khulafah yang rasyid. Khulafah-khulafah yang dapat petunjuk. Nah, Mahdiyin semaful. Wahum bermula mereka khulafa ar-rasyidin itu Abu Bakar, fa'umaru maka Umar, fa'usmanu maka Utsman, fa'aliyun maka Ali, fal Hasanu maka Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu jami'an. Nah, apa ada kendala Ustaz di sini? Ya. Nah itu. Waalaikum ilzamu hina idza tamasuka bi sunnati tariqatil qawimati ya.
allati ana 'alaiha minal ahkamil i'tiqadiyyati wal alamiyah wal ilmiyatil wajibati wal mandubah sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa hum Abu Bakrin fa Umaru fa Utsmanu fa Aliyun fal Hasanu radhiyallahu anhu. Wa min huna, karena hadis ini tadi Nabi menganjurkan kita berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah khalifah. Qala ba'dul ulama, berkatalah oleh sebahagian para ulama, apa katanya? Yukdamu, yuqaddamu ma ajma'a alaihil arba'atu, didahulukan akan sesuatu yang ijma' kepadanya oleh 4 khalifah tadi ya. Kalau terjadi perselisihan pendapat, apa yang disepakati oleh 4 khalifah itulah yang didahulukan. Summa ma ajma'a alaihi Abu Bakrin. Kemudian ma yang ijma kepadanya ma oleh Abu Bakar. Mana ijma di sini nggak disebut ijma tentunya kalau ada khilaf orang lain kan. Maknanya ma yang ijma kepadanya ma oleh Abu Bakar, kita ikut pendapat yang ada Abu Bakar di situ. Apa deh? Ada 5.000. 7.000. Pakai itu dulu. Uang SPP. Nah itu. Kemudian ma ajma alaihi Abu Bakrin akan ma yang ijma kepadanya ma oleh Abu Bakar. Maksudnya pendapat yang ada Abu Bakar itu. Fa Umaru kemudian Umar. Ma itu sebagai apa tunggu? Pendapat. Khilaf-khilaf misalkan. Jadi tadi Ma itu karena ini berkata oleh sebagian ulama didahulukan akan sesuatu hukum ya yang ijma kepadanya hukum oleh 4. Sahabat Nabi kan banyak nih saling silang pendapat. Kita ambil pendapat yang disepakati oleh 4 orang ini. Jadi ma ini hukum pendapat apa aja. Kemudian pendapat yang sepakat kepadanya pendapat oleh Abu Bakar. Pendapat-pendapat yang dalam pendapat itu ada ikut Abu Bakar. Abu Bakar juga berpendapat seperti itu. Nah, pendapat itulah yang diambil oleh para ulama kan. Pertanyaannya, mana tadi tamasuka? Fahina idzin mana tadi Ustaz? Tamasuka maf'ul ilzamu, maf'ul alaikum. Alaikum hina idzin at-tamassuka. Tamasuka maf'ul. Ada yang bertanya ini. Maf'ul ilzamu. Lazimkan olehmu ketika itu akan apa lazim? Akan berpegang. Tunggu, bukannya hina izin itu tuh dia menasabkan 2 isim tunggu. Enggak, hina idzin daraf dia. Idzin itu tanwin iwat dari jumlah yang mahdhuf. Jadi takdirnya ilzamu hina idza ta'ammara alaikum abdun at-tamassuka. Lazimlah kamu ketika itu. Ketika itu apa? Ketika itu memimpin akan kamu oleh seorang budak tadi. Jadi hina idzin hina idza kana ta'ammara alaikum abdun ya. Udah maklum di belakang, dibuang jumlahnya diganti dengan tanwin. Masuka maf'ul. Hina izin. Nah, itu. Wa hadza fi haqqil muqallidis sarfi fi tilkal azminatil qaribati min zamanis sahabati. Bermula ini kalau terjadi silang pendapat ngambil pendapat empat empat khalifah tadi ya atau pendapat yang di dalamnya ada Abu Bakar. Bermula ini itu fi hakil mukallid pada hak si pentaklid as-sarfi, pentaklid yang murni. Benar-benar pentaklid fi tilkal azminah pada demikian zaman al-qaribati zaman yang dekat min zaman sahabat dari zaman sahabat. Untuk pentaklid gitu. Kalau mujtahid kan nggak boleh ngikut orang kan. Pentaklid. Amma fi zamanina faqala ba'du a'immatina la yajuzu taklidu ghairil a'immatil arba'ati. Adapun pada zaman kita, maka berkatalah oleh sebahagian imam-imam kita, apa katanya? La yajuzu taklidu, tidak bolehlah oleh mentaklid ghairil a'immatil arba'ati selain imam yang 4. Kalau sekarang yang boleh taklid cuma imam yang 4 salah satunya.
Siapa mereka? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Malikin, Imam Malik, wa Abi Hanifah, wa Ahmada dan Imam Ahmad. Ridwanullah alaihim ajmain, bermula ridha Allah itu kepada mereka. Itu. Ya. Qauluhu. Apa Ustaz? Nah. Qauluhu addu 'alaiha bin nawajidi. Bermula sabdanya Tunggu, Nabi bentar, addu. tunggu. Gimana? Masih yang balik ke ma tadi tunggu. Kan Ya. itu Ya. yukdamu ma ajma alaihi arba'ah. Ma Ya. itu tuh sebagai apa tuh tunggu? Naik fa'il yukadamu. Oh, jadi ma itu posisinya banyak ya. Jadi ma itu sebagai naib fa'il ya. Ya, ma bisa jadi apa aja Ustaz. Kadang-kadang jadi mubtada, kadang-kadang kalau masuk huruf jar majrur, kadang jadi maf'ul, kadang jadi fa'il. Tergantung amelnya lah. Isim mausul kan bebas kan? Iya ya. Betul. Ya. Baik, tunggu. Ya. Qauluhu addu 'alaiha bin nawajidi. Bermula sabdanya Nabi addu, addu ya addu. Gigit olehmu atasnya sunnahku bin nawajiz dengan gigi geraham. Bagaimana cara baca nawajiz? Bil mu'jamati. Dengan mu'jamah, dengan bertitik. Zal. Nawajiz. Jam'u najizin. Dianya nawajiz itu jamak dari najizin. Wahwa akhirul adrasil ladzi yadullu nabatuhu alal hilmi. Ya, alal hilmi. Min fauku wa asfalu. Min fauku wa asfalu min kullin minal janibain. Ya, benar nggak Ustaz? Dianya nawajis itu jamak dari najizin. Ya, najis. Wahwa dianya najis akhirul adras. Itu akhir dari gigi-gigi. Gigi-gigi alladhi. Ya. Akhir alladhi akhir yang. Alladhi na'a kepada akhir. Dianya najis itu yang terakhir dari gigi. Gigi terakhir mananya ya. Gigi lebar pengunyah. Nah, akhir dari gigi. Akhir yang. Ya dulu yang menunjukkan oleh tumbuhnya akhir. Tumbuhnya gigi terakhir itu. Alal hilmi kepada sifat hilm. Jadi udah tua berarti. Itu udah terakhir ya. Tumbuhnya udah terakhir. Gigi geraham. Nah, hal keadaan akhir autoras itu min fauku. Dari atasnya. Wa asfalu dan dari bawahnya. Nah, ya. Min kullin minal jadiba. Ini dari tiap-tiap dari dua sisi. Sisi kanan kiri, atas bawah, atas bawah. Ada gigi geraham. Falil insani arbaon. Maka bagi manusia itu ada empat. Najis ini ada empat. Sebelah kanan dua, atas bawah, sebelah kiri dua, atas bawah. Ya, wahada kinayatun an syiddatit tamasuki bisunnah. Bermula ini kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah. Ini bukan makna kita ngambil kitab hadis kita gigit kan? Maknanya apa? Nah, wahada kinayatun ini adalah kinayah dari sangat-sangat berpegang dengan sunnah. Itu barang tali kalau udah kita gigit dengan gigi geraham biasanya kuat. Nah, anjuran kuat. Nah, min fauku min huruf jar fauku mabni di atas domah pada mahal jar majrur dengan min. Kenapa kita baca fauku? Karena mudhaf ilaihnya hilang. Sama kayak ba'du. Kalau ada mudhaf ilaih min fauqihim, min fauqihi ya. Tapi kalau nggak ada mudhaf ilaih ya min fauku kita baca wa asfalu. Atau min huruf jar mutalak kepada nampak juga boleh yang menunjukkan oleh tumbuhnya akhir gigi kepada sifat sabar. Tumbuh dari mana? Min fauku dari atasnya seseorang atas mulutnya. Wa asfalu dan bawah mulutnya. Min kullin minal jadimba. Ini dari tiap-tiap dari dua sisi. Nah, udah. Nah, itu. Masya Allah. Dah jam Ustaz.
Qauluhu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Formula sabda Nabi wa iyyakum, tinggalkan olehmu akan yang baru-baru dari perkara. Ba'idu, menjauhlah kamu, wahzaru, hindari olehmu al-akhza, akan mengambil bil umuril muhdasati fiddin, dengan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Wattiba'a ghairi sunanil khulafa'ir rasyidin. Wattiba'a kita atah pada akhda. Menjauhlah kamu, waspadalah kamu, hindari olehmu akan mengikuti selain sunnah-sunnah khalifah yang rasyid. Kenapa? Fa inna dzalika bid'atun, karena demikian yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan bahwa sungguh setiap bid'ah itu sesat. Eh, Ada nggak buku buku karang para ulama terkait dengan fatwa-fatwa Khulafaur Rasyidin itu, Go? Nah, itu saya belum tahu. Mungkin ada, mungkin ya. Kemungkinan ada. Kumpulan-kumpulan pendapat Abu Bakar, mungkin kah? Pendapat Iya. Khalifah ada. Nanti kita cari usaha. Harus sering main ke toko buku, Ustaz. Biar ada macam-macam buku. Masya Allah. Tentang pada. Dah. Habis enggak Ustaz nih? Masya Allah, ini panjang benar Ustaz. Nah, ya, lanjut. Mana tadi? Wahia lughatan makana mukhtara'an ala ghairi misalin sabiqin. Wahia dianya bid'ah pada bahasa sesuatu yang ada, yaitu yang dibuat di atas tanpa contoh yang mendahuluinya. Barang baru, Ustaz. Jadi bid'ah itu barang baru secara bahasa. Belum ada contoh sebelum. Nggak ada. Nah, itu barang baru lah. Penemuan baru namanya bid'ah. Dianya bid'ah pada bahasa mah sesuatu yang ada, yaitu muhtaraan. Itu yang dibuat. Ala ghairi misalin sabik. Di atas bukan contoh yang mendahului ianya misal. Belum ada perbandingan. Penemuan baru namanya bid'ah secara bahasa. Wa syar'an ma uhdisa ala khilafi amri syari'i wa dalilihil khasi awil ammi. Dan bermula bid'ah pada syarak sesuatu yang diada-adakan akan dianya suatu. Uhdisa diperbaharui. Sesuatu yang dibaharukan akan dianya suatu di atas menyalahi perintah syariat dan di atas sebalik dalilnya syarak yang khusus atau dalil yang umum. Nah, jadi di sini bid'ah sesuatu yang baru menyalahi perintah agama dan menyalahi dalil khusus atau dalil umum. Artinya sesuatu yang nggak ada dalil, nah, itu baru bid'ah. Kalau ada dalil bukan bid'ah. Nah, makanya tahlil itu ada yang bilang bid'ah. Kenapa? Menurut yang bilang ini nggak ada dalilnya. Menurut ulama NU ada banyak dalil tahlil. Makanya tahlil bukan bid'ah. Jadi beda. Ya, cara pendalilannya beda. Kenapa kamu harus meninggalkan bid'ah? Fa innal haqqa fi ma jaa'a bihi syar'u wa laisa ba'dal haqqi illa dhalalu. Karena bahwa sungguh kebenaran itu padama. Karena bahwa sungguh kebenaran itu ada padama yang datang dengan nyama oleh syarak. Yang disebut hak yang dibawa oleh agama. Selain yang dibawa oleh agama sesat. Walaisa ba'dal haqqi illa dhalalu. Dan tidaklah sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Ya, ini beda kita dan sebelah Ustaz. Sebelah bid'ah nggak dibagi-bagi, kita dibagi nih. Watang kasimul bid'atu ila ahkamen khomsatin. Ahkamen khomsatin. Nah, terbagilah oleh bid'ah kepada hukum-hukum yang lima. Jadi bid'ah sama seperti yang lain. Ada bid'ah wajib, bid'ah haram. Sama seperti hukum yang lain juga. Dibagi-bagi. Nah, mana hukum yang lima? Wajibatin. Wajib. Nah, jadi bid'ah ada bid'ah yang wajib. Kal istighali bin nahwi wa sarfi wa nahwihima. Seperti menyibukkan diri dengan belajar nahu, belajar ilmu saraf dan seumpama keduanya. Agar kita paham Quran.
Nah itu. Fima ja'a bihi syar'u. Syar'u fa'il ja'a. Maka sesungguhnya kebenaran itu fima pada ma ja'a yang datang dengan nyama. Yang datang dengan membawa nyama oleh siapa datang? Oleh syarak. Nah, fima ja'a syar'u bihi pada ma yang datanglah oleh syarak dengan nyama. Lah kebenaran. Walaisa ba'dal haqqi illa dhalalu dan tidaklah sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Patang kasimul bid'atu dan terbagilah oleh bid'ah ila ahkamin khamsatin kepada hukum yang 5. Yang mana 5? Wajibatin, bid'ah yang wajib. Kal istighali seperti menyibukkan diri bin nahwi dengan ilmu nahwu wa sarfi ilmu saraf wa nahwihima. Nah, ilmu tafsir dan lain-lain. Ya, wa muharramatin dan mana lagi 5? Bid'ah yang haram. Kama dzahibi sa'iri ahlil bid'ati al-mukhalifati li ahli sunnati. Seperti mazhab-mazhab dari semua ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang menyalahi ianya mazhab li ahli sunnah bagi ahli sunnah. Ya, semua mazhab itu bid'ah selain ahli sunnah. Ya. Wa mandubatin dan seperti bid'ah yang mandubah dianjurkan. Kaihdasir rubuti wal madarisi. Seperti membuat pondok-pondok. Ya. Rubut. Ya. Kaihdasir rubuti wal madaris dan seperti membuat pondok-pondok dan madrasah-madrasah. Buat sekolah. Nah, sunnah. Wa makruhatin dan seperti dan ada juga bid'ah yang makruh kazakhrafatil masajidi seperti menghiasi masjid-masjid wa tazyinil masahifi menghias mashaf-mashaf makruh wa mubahatin dan ada juga bid'ah yang mubah katausiati fi lazaidil makali wal masyaribi wal malabis seperti berlapang-lapang, berluas-luas, bermewah-mewah dalam kelezatan makanan, minuman, pakaian. Boleh aja kalau dari yang halal kan. Wa tausi'il akmami dan seperti melebarkan lengan-lengan baju ya. Baju pakai lengannya lebar gitu. Boleh. Wal musafahati akibal asri was subhi dan seperti bersalaman sesudah asar dan subuh. Ya, ubah boleh aja nggak apa-apa. Wa qad qaddamna zalika dan sungguh telah kami dahulukan akan demikian. Di majelis dulu itu di awal-awal sudah pernah juga beliau bahas ini. Nah, koma dulu Ustaz. Nah, masih ada Ustaz. Masya Allah. Kemam itu apa tunggu? Lengan baju. Melapang-lapangkan dengan baju gitu. Ya, baju biasa kan lengannya ujungnya sempit gitu Ustaz. Pakai apa namanya? Botik. Pakai apa? Kancing kan? Ini kita lebar nih kayak baju kungfu apa gitu kan? Nggak apa-apa Ustaz. Hmm. Boleh aja. Hmm. Penting kainnya halal. Kayak baju para pendekar. Teguh, Ya, berarti yang masuk dalam kategori kecil suara Ustaz. itu Mungkin jauh semua dari mic kayaknya. ya. Halus banget suaranya, Eh, kecil. Nah, gimana? itu. Ya, Berarti yang termasuk dalam kategori bidah wajibah itu semua ilmu ya Tengku ya. ya. Ada yang wajib kifayah nanti dibagi lagi kan? Ada yang wajib ain. Pendalaman tentang fikih itu berarti wajib kifayah Ustaz kan? Yang wajib kita untuk sekedar sah sholat. Kalau ilmu-ilmu yang sifatnya umum itu masuk di kategori. Sunnah atau mubah, namanya ilmu semua baik Ustaz kan? Ya. Kayak ilmu tib, ilmu kedokteran katanya fardu kifayah kalau kata Imam Ghazali. Biar sehat. Kadang-kadang bisa wajib malah. Kalau dalam kampung nggak ada dokter perempuan, nggak ada. Dokter laki-laki semua kan. Nah itu wajib. Perempuan harus jadi dokter satu, biar bisa mengurusi ibu-ibu. Hmm. Kita lanjutkan lagi ya, pikir lagi.
Wal yu'lam anna Tirmidzi rawa marfu'an, dan hendak diketahui bahwa sungguh Tirmidzi itu rawa meriwayatkan ianya Imam Tirmidzi marfu'an akan satu hadis yang marfu. Apa bunyi hadisnya? Nah, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Pecahlah. Nah, pecahlah. Akan pecahlah oleh Yahudi kepada 71 kelompok. Awis nataini wa sab'ina, atau kepada 72 golongan. Wan nasara misla dzalik. Nah, dan akan terpecahlah oleh Nasrani misla dzalik. Maknanya ala misli dzalik, ya. Seperti demikian. Terpecahlah oleh Yahudi kepada 71 firqah, dan terpecah, atau dalam riwayat yang lain, atau 72 wan nasara, atau gini kita jadikan mubtada, wan nasara mislu dzalik, dan bermula Nasrani itu seperti itu juga, maknanya terpecah juga. Wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, dan terpecahlah oleh umatku kepada 73 golongan. Ini ada satu kitab namanya Tambihul Huzzaq ala Butlani Hadisil Iftira. Nah ini ya, karangan Said Hasan Saqqaf, bisa dicari Ustaz. Tambihul Huzzaq ala Butlani Hadisil Iftira. Nah, memberitahukan kepada orang-orang yang cerdas tentang batilnya hadis akan berpecah umatku kepada 73 golongan. Beliau bawakan dalil-dalil di sana, sekitar 5-6 halaman. Tambih apa tunggu? Tambihul Huzzaq. Huzzab ya. Huzzaq hazal qaf. Huzzaq. Beliau nggak setuju kalau umat Nabi berpecah 73, lebih buruk dari Yahudi katanya. Yahudi aja 72, Oh, masa iya orang iya iya. Islam lebih parah katanya. Sementara Nabi menyatakan, apa, Allah menyatakan kuntum khaira ummatin, ya. Kok lebih baik, pecahnya lebih banyak. Itu banyaklah dalil-dalil akli di sana dan dalil-dalil nakli. Bisalah Masya dibaca Allah. untuk nambah-nambah wawasan saya. Walaupun kita tidak mengambil sana sini, hanya untuk tahu gambaran. Artinya ini nggak sepakat para ulama, kan? Kalau ada PDF-nya tolong di-share tunggu. Nah, siap Ustaz. Dulu saya pernah baca, cuma coba saya cari dulu ya. Udah lama banget. Cuma jadi ingat pas ketemu ini. Masya Allah, luar biasa. Waruya, warawahu wa aidan, dan meriwayatkan oleh dianya Tirmizi juga, layak tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israila hazwan nahli bin na'li. Meriwayatkan oleh dianya Tirmizi juga akan satu hadis yang bunyinya layak tiyanna, benar-benar akan datang kepada umatku, kama ata, sebagaimana yang telah datang ya kepada Bani Israel. Hazun na'li bin na'li berarti, ya. Jadi fa'il layak tia. Sungguh akan datang kepada umatku sebagaimana telah datang ia. Sebagaimana yang telah datang ianya kepada Bani Israel. Oleh apa datang? Hazun na'li bin na'li. Mudah-mudahan gitu. Oleh sejajarnya sandal dengan sandal. Ya. Sandal kiri, sandal kanan, kan imbang dia. Ini kalau kita jadikan fa'il ya'tina. Mudah-mudahan gitu. Gak ada fa'il lain. Akan datang kepada umatku oleh seperti sejajarnya sandal dengan sandal. Hatta ingkana minhum man atta ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Ini udah nyampe ini. Sehingga jika ada dari mereka Bani Israel, sehingga jika ada dari mereka Bani Israel man, oleh orang atta ummahu, yang mendatangi ya akan maknya dalam keadaan terang-terangan, lakana sungguh ada pada umatku itu orang yang akan berbuat ya akan demikian, berzina dengan maknya. Hatta ingkana, sehingga jika ada dari mereka Bani Israel. Hah? Ayah, adanya ini online. Boleh. Itu coba yang adik lah. Nah, itu. Sehingga jika ada dari mereka Bani Israel, man, isim kana. Siapa ada itu si man?
Yang mendatangi ia akan maknya nisbah terang-terangan juga tukar. Lakana, nah sungguh adalah dalam umatku itu man. Orang-orang yang akan berbuat ia akan demikian. Wa inna bani Israel tafarokat. Dan bahwa sungguh bani Israel itu tafarokat. Terpecah ya ala sintaini wa sab'ina millatan. Kepada 72 agama. Atau golongan ya. Wa tafarokat ummati ala salasin wa sab'ina millatan. Dan terpecahlah oleh umatku kepada 73 millah juga. 73 agama, golongan, aliran. Kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Bermula seluruh mereka itu dalam neraka kecuali satu aliran, satu agama. Kalau mereka berkata, manhum ya Rasulullah. Siapa itu mereka? Bukan manhia. Oh manhia. Manhia. Siapa itu dianya millah yang satu yang selamat ya Rasulullah? Qala Nabi berkata, ma ana alaihi wa ashabi. Nah, dianya satu golongan yang selamat itu mah yang bermula saya itu di atasnya mah dan sahabat-sahabat saya. Ashabi atau kepada anak. Dianya agama yang satu yang selamat itu mah yang bermula saya itu di atasnya ma yang bermula sahabat saya itu di atasnya. Ma yang bermula saya dan sahabat saya itu di atasnya. Nah, saya habiskan jangan Ustaz nih. Habis lah panjang. Saya cepat habis. Ya. Warawa Malikun fil Muwatta'i mursalan. Meriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta akan satu hadis yang mursal. Ya. Jadi mursal ini. Memang nggak bisa jadi hujah ini kan. Apa bunyinya? Annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam berkata ya Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan padamu akan dua perkara yang tidak akan sesatlah kamu selama engkau berpegang dengan keduanya. Apa keduanya? Nah, kitab Allah kita baca, amraini kita baca. Aku meninggalkan padamu amraini akan dua perkara yang tidak akan engkau sesat selama engkau berpegang dengan keduanya dua perkara. Apa dua perkara itu? Kitab Allahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, ada dalil yang kuat lagi kata para ulama kan? Bunyinya ini taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahu abada kitaballah wa itrata ahli baiti. Wa itrata ahli baiti ya. Ya, cuma dalam kitab kita jarang tertulis, tapi kata para ulama itu lebih sahih di segi lafadznya. Kalau ini mursal ini. Artinya beliau Imam Malik menyebutkan dalam wataknya tanpa sanad. Atau sanadnya terputus. Fa'alaikum ayyuhal ikhwanu bisuhbati ahli sunnati wal jamaah. Maka hendaklah kamu wahai saudara-saudara dengan menyertai ahli sunnah wal jamaah. Ikutlah ahli sunnah wal jamaah. Waluzumi tariqatihim dan dengan melazimi jalan mereka. Selalu mengikuti jalan mereka. Fa'in miltum anha tasyattat syamlakum. Tasyattat syamlukum. Ya, miltum ini dari mala ya milu. Fa'in miltum. Maka jika engkau condong jauh darinya ahli sunnah wal jamaah. Mala ya milu ya, melenceng. Fa'in miltum. Maka jika engkau condong jauh dari ahli sunnah wal jamaah, tasyattat. Niscaya kacau balaulah syamlukum oleh urusan kamu. Nah, wa miltum antariqillahi ta'ala dan engkau melenceng dari jalan Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala sebagaimana berkata oleh Allah Ta'ala, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Janganlah kamu mengikuti akan banyak jalan, maka bercerai-berai. Kamu fatafarraqu bikum maka cerai-berai dengan kamu dari jalannya Allah. Fatafarraqa. Janganlah engkau mengikuti akan banyak jalan, maka memecah belah ianya banyak jalan akan kamu ansabilihi dari jalannya Allah. Tariki. Dari jalannya Allah. Fatamilu bikum wa tufarriqukumul bid'u antarikil haqqi. Artinya fatamilu bikum.
Maka cenderung kepadamu oleh bid'ah-bid'ah. Tamilu fa'ilnya bid'ah. Karena itu. Maka cenderung dengan kamu waktu farliqukum dan mencerai-beraikan akan kamu oleh bid'ah dari jalan kebenaran. Nah, itulah Ustaz. Masya Allah. Mana Ustaz? Wal muradu bi sunnati tariquhu bermula yang dimaksud dengan sunnah itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatu was sahabati tariquhu was sahabati atas pada dalam yang ada berulang maksud dengan sunnah itu tariquhu tarikun Nabi ya jalan Nabi dan jalannya para sahabat waman tabi'ahum ala tariqihim fil aqaidi wal a'mali wal aqwal dan jalan orang-orang yang mengikuti ya akan mereka para sahabat. Nah, bermula yang dimaksud dengan sunnah itu jalannya Nabi alaihissalatu wassalam wassahabati dan jalannya para sahabat waman tabi'ahum dan jalan orang-orang yang mengikuti akan mereka di atas jalan mereka mengikuti fil aqaidi pada akidah pada amal dan pada perkataan. Nah, itulah makna sunnah Nabi. Hmm. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi Ustaz. Izin sambil ngopi tunggu. Ngantuk mata. Ya, soalnya udah jauh juga kita ngaji Ustaz, udah sejam lebih nih. Masya Allah. Kalau jauh kepanjangan kan kurang bagus juga Ustaz kan. Mungkin Jadi besok aja lagi tunggu ya. Atau ya, nanti siang tunggu. insya Allah, insya Allah. Jadi kita cukupkan di sini Ustaz. Dikit lagi Insya ini nggak Allah. apa-apa. Nanti selesai ini langsung aja hadis selanjutnya kan. Pokoknya ngajinya sejam lah. Sejam 10 menit, sejam 15 menit. Kalau udah panjang-panjang takut kacau Ustaz nih. Udah bersatu aja huruf-hurufnya tunggu. Ya. Hmm. Ini bagus Ustaz nih. Dikit lagi Ustaz. Satu alinea lagi. Waqad rawan Nasa'i wa Darimi an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu dan sungguh telah meriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Darimi dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata yanya Ibni Mas'ud khattalana Rasulullah menggariskan bagi kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan akan satu garis Nabi buat garis summa qala kemudian Nabi berkata hadhihi sabilullah ini adalah jalan Allah nih garis ini nih garis lurus ya. Summa khatta khututan an yaminihi wa shimalih. Kemudian menggariskan ya Nabi akan beberapa garis dari kanannya Nabi dan dari kirinya Nabi. Waqala dan Nabi berkata, hadhihi subulun. Ini adalah beberapa jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di atas setiap satu jalan darinya jalan-jalan itu ada setan. Yad'u yang mengajak ayahnya setan kepadanya jalan. Setiap jalan ada setannya. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u al-ayata. Ini adalah jalanku. Hal keadaan jalanku yang lurus. Maka ikuti olehmu akannya jalan al-ayata. Baca olehmu akan ayat. Ya, itu sah. Jadi Nabi membuat garis 3 ya tunggu ya. Ya, di paling depan satu garis lurus. Kemudian Gitu. kanan kiri ada banyak garis nih. Yang kita ikuti garis di depan aja, Ustaz. Oh bukan garis bertiga berderet berderet gitu ya bentuknya ya. Kelihatannya di sini begitu, Ustaz. Berderet-deret 3 tunggu ya. Ya, Kayak mungkin ada yang mengarah ke kanan ke kiri, ke depan, ah. iya. Karena an yaminihi wa shimalihi kan. Garis Hmm. pertama garis tengah, kemudian garis samping kiri, samping kanan. Iya, berarti kan 3 barisnya kan. Ya, Terus ya. Nabi nyuruh kita yang ikuti jalan yang tengah-tengah nih tunggu. Mm-mm. Atau bisa juga garis di kanan kiri itu banyak banget. Soalnya khututan ya. Kata khututan. Jamak. Iya, betul jamak ya. Akan beberapa garis ya. Kalau bukan masdar. Kata khututan. Mudah-mudahan jamak ini. Menggariskan Nabi akan beberapa garis dari kanannya kirinya. Artinya aliran sesat itu banyak di kiri kanannya. Nah, ada yang cenderung ke kanan, ada yang cenderung ke kiri. Yang bagus, yang lurus Ustaz. Biar nggak nyemplung ke kali kan. Terlalu kanan juga ini kan. Terlalu kiri juga bahaya. Jadi stabil lah.
Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itulah Tengku, Ustaz. Ya, ada satu Tengku. Kata pernah saya dapat cerita katanya kitab Nasahihul Ibad itu tuh hadisnya banyak hadis palsu. ya. Dan itu pembohongan terhadap penyandaran